Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Ridho, guru SD Negeri 1 Banjarjo, Kecamatan Bagilaran, CGP Angkatan 9 akan mempresentasikan demonstrasi kontekstual dengan grup kami yaitu Saya Hovi Nuriani dari SD Negeri 3 Bantor, CGP Angkatan 9. Monggo. Saya Rian Batsudewo, asal dari SMP Negeri 3 Bantur. Kami di sini akan berdemonstrasi kontekstual mengenai kucing. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kasus satu ini, pada kegiatan demonstrasi konseptual, saya Hovi Nurianti dari SD Negeri 3 Bantul akan menjadi observer pada kegiatan pertama, dan Pak Rian sebagai coach dan Pak Ali sebagai coachingnya. Untuk itu, saya akan mulai kegiatan pra-observasi dulu ya. Assalamualaikum Pak Rian. Waalaikumsalam Ibu Afi. Bagaimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik Ibu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah sehat juga. Begini Pak nih, sebelum melakukan coaching sebagai langkah awal, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak tentang diskusi nanti. Ada beberapa rubrik penilaian yang akan saya amati dan saya nilai. Sesuai dengan rubrik itu, apakah kegiatan coaching nanti itu Bapak sesuai dengan alur cerita atau tidak. Kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau belum. Dan juga saya akan mengamati coachingnya itu memberi tanggapan atau terbuka dengan pertanyaan dari coach nantinya. Oke, jangan lupa untuk kegiatan coaching kali ini ada prinsip-prinsip coaching yang harus diterapkan. Yang pertama adalah kemitraan, yang kedua adalah proses kreatif, dan yang terakhir adalah memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama dari saya untuk malam ini adalah kompetensi apakah yang akan Bapak kembangkan pada kegiatan coaching kali ini, Pak? Kompetensi yang mungkin saya kembangkan itu kesadaran penuh ya, atau present. Kemudian itu mendengarkan aktif dari kunci, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot pada kunci. Baik. Untuk 3 kompetensi tadi yang jenengan sebutkan, kompetensi yang mana yang ingin dikembangkan secara spesifik untuk diobservasi, Pak? Ya mungkin dari ketiga itu paling 2 yang lebih fokus. Saya lebih mendengarkan aktif dulu. Kemudian nanti ketika setelah itu saya mau menanyakan pertanyaan yang berbobot lah pada kunci nanti. Yang terakhir nih Pak, pertanyaan terakhir. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam kegiatan coaching kali ini? Mungkin indikator yang dikatakan indikator sebagai indikator dari kegiatan ini, kuncinya nanti bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang ada ya Bu ya. Itu salah satu indikator terpenting kalau menurut saya. Bu. Baik, sekian dulu ya Pak kegiatan pra-observasi ini. Silahkan Bapak melakukan coaching bersama coaching. Setelah proses coaching nanti kita akan melakukan kegiatan pasca observasi lagi. Monggo saya persilahkan Pak.
Oke, terima kasih Bu Hovi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Rian. Gimana kabarnya hari ini, Bapak Ali? Alhamdulillah, kabarnya hari ini sangat sehat sekali, tapi saya agak risih, terus agak bimbang hari ini, tidak tahu kenapa. Oh, kenapa kok nggak tahu kenapa ini, Pak? Something wrong Ya, mungkin ya. iya, Ya, mungkin kemarin kan jenengan menghubungi saya, terus mungkin kata jenengan kan ada waktu kah untuk kita bisa berbincang-bincang itu. Jadi mumpung ini tadi ada waktu dengan jenengan, jadi akhirnya bisa bertemu, bisa berkomunikasi dengan Bapak Ali. Mungkin apa yang ingin disampaikan atau dibicarakan untuk kegiatan hari ini, Bapak Ali? iya Bapak. Saya hari-hari ini terlalu banyak kegiatan, ya, kegiatan baik di rumah, di sekolah, sehingga saya sangat sulit untuk mengatur waktu saya, terutama dalam pembelajaran, khususnya untuk anak-anak di sekolah, itu Pak. Oh, berarti saya garis bawahi bahwasannya eh, dari segi waktu ya, dari segi Nggih, waktu. Bapak. Oh, dari segi waktu untuk apa namanya? Untuk pembelajaran di sekolah itu, Pak ya. Iya, untuk Kalau mengelola waktu lah. oh ya, kalau boleh tahu kegiatannya Bapak Ali itu apa saja ya, Pak ya? Kok waktunya kayaknya terlalu banyak, menyita waktu banyak gitu. Ya itu Pak, saya akhir-akhir ini tugas-tugas yang ada di sekolah, apalagi yang akhir tahun ini, akhir bulan ini ada yang suruh mengerjakan itu Semester ya. semester, terus persiapan, Pas. eh, persiapan pas, sehingga saya merasa kok kurang bisa untuk memanage waktu, sehingga saya butuhlah sesuatu, mungkin perlu jenengan seperti itu. Ya mungkin kalau misalkan di waktu dari sekolah itu ya Pak ya, mungkin kegiatan-kegiatan yang banyak tadi tersita waktu. Kalau mungkin kegiatan di luar itu seperti apa Pak kalau Pak Wali? Apakah juga menyita waktu panjenengan? Misalkan ketika di sekolah, oh ternyata ada kegiatan di luar sehingga waktu di sekolah kurang, akhirnya bisa keluar. Apakah pernah seperti itu atau bagaimana? Iya, betul sekali Pak. Saya cuma inginnya itu yang di sekolah ingin ada perencanaan yang terstruktur tentang penjadwalan waktu, dan juga yang di rumah dan juga di organisasi lah dengan teman. Saya inginnya ada jadwal yang terstruktur dengan memprioritaskan mana tugas yang perlu saya dahulukan dan mana tugas yang di nomor 2 dan selanjutnya. Seperti itu, Pak. Oh, ya jadi jadwalnya biar tidak bentrok gitu, Pak ya. Oke, akan perlu Berarti kegiatan jadwal. eh, saya ambil saya ambil sedikit tarik garis benang merahnya. Berarti kegiatan Pak Ali ini meskipun di luar ataupun di dalam sekolah banyak gitu, Pak ya. Oke, ya seperti itulah, Pak. Yes. Iya memang Bapak Ali ini orang yang hebat, orang yang banyak kegiatan kan orang-orang yang hebat. Jadi sangat sangat prioritas lah, harus mementingkan prioritas gitu Pak ya. Menurut Oke. Bapak Ali tentang prioritas tentang waktu ini Pak, apakah misalkan dibenturkan dengan sesuatu itu Pak ya, antara dua pilihan menurut jenengan, antara kegiatan prioritas pertama mengajar, kemudian ada kegiatan yang lain, itu kalau menurut jenengan memilih yang mana Bapak? Kalau saya sih yang prioritasnya untuk orang banyak, yang lebih bermanfaat. Kalau saya yang mikirnya, kalau saya di dunia pendidikan berarti kalau prioritasnya berarti kalau pagi lah waktunya lah prioritas dengan waktu, sehingga kalau waktu pagi sampai jam waktunya sekolah jam 2, yaitu kita proteskan untuk sekolah seperti itu.
itu selanjutnya mungkin ya di rumah yang atau prioritas-prioritas yang lain yang berhubungan dengan sosial lah yang di masyarakat seperti itu. Ya, betul betul. Berarti Pak Ali sadar bahwasannya ketika sebagai seorang guru berarti prioritasnya lebih utama kepada siswa gitu Pak ya, di sekolah gitu Pak, intinya Pak Oh ya gitu. betul. Nah, itu kan merupakan tanggung jawab saya itu. Ya. Apalagi saya sebagai guru, saya harus mana yang harus diprioritaskan karena saya kan profesinya guru sehingga agar bisa menjadi guru yang profesional lah Nah, menurut cocok. Nah, undang-undang dan masuk. juga menurut Pak Menteri seperti itu. Iya betul. Menurut Bapak Ali sendiri itu waktu yang ideal itu seperti apa? Menurut Pak Ali? Waktu yang ideal menurut saya ya waktu yang bisa menempatkan sesuatu kepada tempatnya. Waktunya kalau waktunya untuk ya sekolah ya kita sekolah, Ya. untuk keluarga ya keluarga, tanpa mengesampingkan mana prioritas pekerjaan yang harus didahulukan. Seperti itu. Menurut saya ya ketemu sebenarnya jawabannya ya dari coaching ini Alhamdulillah. ya. Jadi Alhamdulillah. ya alhamdulillah. Berarti Nah, jenengan sebenarnya sudah paham ya posisi Bapak Ali seperti apa. Nah, posisi Bapak Ali ini kan sudah sebagai guru, jadi sudah memprioritaskan mana yang harus dikerjakan, mana yang tidak. Nah, menurut Pak Ali itu tanggung jawabnya itu seperti apa? Tanggung jawab ke depan menjadi seorang guru yang misalkan tidak waktunya tidak terbuang secara percuma-cuma, itu tanggung jawabnya seperti apa Bapak? ya saya juga akan kembali kepada diri saya sendiri bahwa tanggung jawab sendiri saya yaitu sebagai guru sehingga tanggung jawabnya kepada guru dan juga tanggung jawab kepada murid dan terutama kepada sekolah sehingga dengan adanya tanggung jawab yang kepada diri sendiri, kepada anak didik kita, kepada kepala sekolah dan juga ada kepada lembaga sehingga saya bisa pintar lah untuk memanage waktu seperti itu. Iya. Oke, Pak Ali, sangat bagus sekali jawaban Pak Ali. Ini terakhir, pertanyaan saya terakhir. Eh, apa yang Pak Ali lakukan? Apa yang Pak Ali akan lakukan setelah mengerti tentang permasalahan dan solusi yang Pak Ali sampaikan tadi? Ya, yang saya akan lakukan yaitu yang pertama tentunya akan membuat jadwal lah, seperti jadwal yang agar terstruktur dan juga saya akan konsultasikan dengan teman rekan kerja dan juga kalau perlu konsultasi dengan kepala sekolah sehingga langkah-langkah yang akan saya tempuh itu tidak berbenturan seperti itu. Oke. Terima kasih Pak Ali. Mudah-mudahan ya Pak Ali, coaching hari ini tidak berhenti sampai di sini. Oke. Nanti kita berkelanjutan. Semoga apa yang dipermasalahkan dari Pak Ali tadi mempunyai solusi dan segera diselesaikan dari Siap, solusi yang terima Pak Ali kasih sampaikan. Marian ya. Saya sekarang dulu tambah seneng ini bisa bicara dengan jenengan. Terima kasih Marian Alhamdulillah waktunya. sama-sama nggih. Nggih Pak Ali ya. Assalamualaikum Ye. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rian, tadi Nggih. saya sudah mengamati dan juga menilai proses coaching Pak Rian dengan Pak Ali. Nggih. Bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan coaching ini, Pak? Alhamdulillah ya, pelaksanaan coaching tadi sangat berjalan dengan baik. Kemudian Bapak Ali juga open minded juga, jadi pembicaraan kita berjalan dengan baik. Saya yang bertanya, beliau juga menjawab, kemudian saling bertanya juga, jadi konek-konekan gitu kayak itu, udah nyambung kayak gitu. Jadi alhamdulillah senang lah hari ini. Alhamdulillah luar biasa. Sebelum penutupan apa yang sudah Bapak lakukan saat coaching terkait indikator yang ketercapaian yang diinginkan tadi di awal?
Ya, tadi kan saya indikatornya adalah bagaimana caranya Kuci tadi mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut. Tapi alhamdulillah dengan adanya pembicaraan tadi, saya menanyakan beberapa pertanyaan yang berbobot juga. Akhirnya Bapak Ali tadi juga menemukan solusi dari permasalahan beliau. Baiklah, menurut saya sebagai observer tadi, proses coaching tadi antara Pak Rian dan Pak Ali sudah berjalan dengan baik, dengan alur yang sesuai dengan alur Tirta. Ya Pak, sudah menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga Kuci bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip coaching yaitu ada kemitraan, ada mawon Pak. Proses kreatif Terus sama memaksimalkan potensi. betul sekali Pak Rian. Dan pertanyaan terakhir dari saya, kompetensi apalagi yang ingin dilakukan, yang ingin dikembangkan ya setelah ini dari kegiatan coaching yang baru dilakukan, Pak? Ya mungkin karena Kuci ini harus mengerti dari berbagai aspek, mungkin dari alur tirtanya saya juga harus mengembangkan juga, karena proses alur tirta juga harus menerapkan perasaan-perasaan, harus menerapkan beberapa gaya-gaya berbicara, gaya berkomunikasi bagaimana, kemudian dengan prinsip kucingnya itu kemitraan itu tadi Bu ya, kemitraan proses kreatif sama memaksimalkan potensi. Potensi gitu. betul. Iya, gitu, Baiklah, sekian Pak pertanyaan untuk pasca observasi ini. Semoga selanjutnya kita dapat melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Hofi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam, Bagaimana Pak. kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Pak Ali sehat? Alhamdulillah, saya senang bertemu Ibu Hofi ini, khususnya dalam membicarakan peningkatan keterampilan coaching Anda. Saya harap saya bisa membantu Ibu dalam peningkatan keterampilan coaching Anda, dan saya mau tanya ini, bagaimana saya dapat membantu keterampilan Ibu? Dari segi apa yang bisa saya bantu? Mulai yang dari ingin saya kemampuan. kembangkan, Iya. Ya, yang ingin saya kembangkan dari kegiatan coaching yang akan saya lakukan adalah yang pertama kehadiran penuh atau present itu, terus yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai kunci yang diutarakan oleh si coach. Mantap. Tapi kan dari 3 itu, kemampuan presensi, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang bermakna atau berbobot. Nah, dari hal ini, bagian yang mana yang akan Ibu fokuskan pada observasi kali ini? Sebagai coach pemula, saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dulu, Pak. Setelah itu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Oke, bagus, sudah saya catat Bu ya. Tapi dalam hal ini untuk mendengarkan aktif, kalau boleh tahu sejauh mana kemampuan Ibu dalam mendengarkan aktif coaching-nya itu nanti? Saya akan menemukan kata-kata kunci, lalu menghubungkannya sebagai pertanyaan pemantik kepada coach nanti. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti bisa berjalan sukses. Dan pertanyaan terakhir, harapan dari observer ini bagaimana harapannya?
Saya berharap dari proses coaching ini, saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot, sehingga dari pertanyaan-pertanyaan itu, coach bisa menemukan solusi ataupun langkah-langkah dari penyelesaian masalahnya. Oke, sudah saya. Berarti kita percakapan hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan nanti proses coaching dari Ibu akan berjalan sukses dan Terima kasih. nanti kita lanjut setelah pasca observasi. Siap. Ya, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Rian. Waalaikumsalam Ibu Hovi. Jumpa kembali ya Pak. Oke. Bagaimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sedikit agak senang. Alhamdulillah. Masih ada berarti senangnya. Alhamdulillah. Begini Pak, nanti kita bincang-bincang tapi nggak lama, paling lama 15 menit nih. Iya. Paling lama niku. Bolehkah saya tahu Pak, dari hasil bincang-bincang ini apa yang Bapak inginkan? Mungkin apa ya, saya punya masalah sedikit, mungkin dari apa yang kita bincangkan kali ini mungkin bisa mendapatkan apa ya, pencerahan lah, sedikit pencerahan dari jalan yang berkabut sampai ketemu dengan matahari yang bersinar terang gitu ya kan Bu ya. Wah, kata-katanya puitis banget. Kalau boleh tahu ini jalan berkabutnya apa nggih Pak? Nah, Sampai mencari matahari juga ini. iya. Ya karena dalam proses pembelajaran Bu, kan kita kan sudah menerapkan beberapa metode pembelajaran yang dilakukan mulai dari kita CGP ya. Tapi ternyata ada beberapa teman-teman di sekolah itu ada beberapa yang masih menerapkan metode pembelajaran yang ya dianggap klasikal lah, masih zaman kayak masih pakai buku ceramah gitu. Akhirnya efeknya itu ke siswa. Jadi siswanya jadi males, aras-arasan, jadi nggak suka di kelas. Akhirnya banyak yang keluar, banyak yang bercanda, seperti itu Bu. Jadi sedikit galau sedikit karena saya juga salah satu penggagas guru penggerak kan Bu ya. Jadi di sekolah jadi agak sedikit terbebani lah sedikit Bu gitu. Baik, saya dengarkan tadi. Kalau sejauh ini yang saya tangkap adalah adanya metode pembelajaran yang masih klasikal dan kebanyakan guru itu banyak ceramahnya ngoten nggih Pak. Sehingga anak-anak bosan untuk mendengarkan pembelajaran atau mengikuti pembelajaran. Sehingga kalau saya tangkap akhirnya penurunan dari kualitas pembelajaran. Nah, betul Bu, betul sekali itu. Menurut Pak Rian, dari kegiatan ini, kira-kira bagaimana sih keadaan dari rank 1 sampai 10, keadaan guru-guru di sekolah Pak Rian? Mungkin saya anggap sebagian 4 lah, 4 atau 5 gitu ya. Ya di situ sekitar ya sih Masih 4 atau 5. Ya. Terus harapan Pak Rian, beliau ini, guru-guru di sekolah Pak Rian ini akan mendapat rank berapa seharusnya? Kalau dengan mengikuti zaman yang sekarang ini, yang abad 21 yang katanya sudah generasi alpha ya, mau stroberi mau coklat ini kan harusnya itu sudah sampai ke tahap ya minimal kita sudah sampai di tahap 7 lah. Oke. Kalau mendekati sempurna sih ya 10 sempurna ya Bu ya, tapi ya untuk proses ke tahap itu mungkin prosesnya yang lama ya, takaran 7 atau 6 lah, lumayan lah di situ. Oke Pak Rian, saya tangkap tadi kondisi gurunya masih sekitar ring 4 sampai 5. Sedangkan Pak Rian berharap beliau ini sudah di ring 7 dengan keadaan siswa yang sudah lebih canggih dari gurunya ngoten nggih Pak. Iya betul. Nggih. Menurut Pak Rian niki,
Kira-kira apa sih yang harus dilakukan sehingga guru-guru ini bisa mencapai ring 7 nih, Pak? Ya mungkin dengan menggantikan metode ya Bu, metode metode pembelajaran ataupun modelnya. Kan banyak itu model-model yang harus kita lakukan dengan menggunakan tipek itu kan, teknologi sekarang kan sudah nggak zaman kan Bu ya. Di sekolahan saja juga buku, kalau buku saya itu buku dulu itu buku buku paket, kalau sekarang bukunya digital. Mau nggak mau kan siswa harus membawa HP, kemudian harus membawa apa lagi itu yang sorot itu apa namanya Bu, Proyektor. pakai proyektor seperti itu. Kalau ya minimal bapak ibu guru minimal bisa buat PPT lah, itu kan ini udah ketok apa ya, apa kelihatan, kayak kelihatan wis bagus lah, nggak membosankan gitu kan ke siswa gitu kan Bu ya, Oke, minimal seperti itu. paham. Tadi Pak Rian menginginkan gurunya membuat PPT, sudah ada proyektor. Menurut Pak Rian, apakah kegiatan yang bisa mendorong untuk para guru itu bisa melakukan itu, Pak? Bisa membuat PPT sendiri. Kan belum tentu semuanya itu paham gitu. Iya. Kadang kita ngomong PPT, nopo sih PPT niku, nah, ngeten nggih. Itu kegiatan apa sih, Pak, yang bisa eh, mendorong mereka itu mengerti tentang IT yang dikembangkan dalam pembelajaran, Pak? Ya mungkin kalau secara pribadi, kalau misalkan ke gurunya masing-masing kan ya kembali ke gurunya masing-masing. Jadi bagaimana cara mengupgrade keilmuannya secara profesional itu seperti apa? Mungkin dengan cara mengikuti pelatihan. Kalau misalkan di sekolah kan kita ada komunitas praktisi kayak kayak gitu. Open minded yang diperlukan sih, nggak apa, nggak harus malu-malu kucing lah, jadi mau tanya malu, sekalian malu, itu mungkin yang mengakibatkan kita semakin tidak tahu apa-apa gitu. Malu berjalan, apa namanya Bu, Lalu oh bertanya, iya, malu bertanya nggih. sesat di jalan, itu jadinya kayak gitu. Oh, saya kira malu bertanya malu-maluin, Pak, gitu. Iya. Nggih, saya paham, Pak. Tadi Pak Rian menyatakan untuk melatih itu ada pelatihan, ada komunitas. Kira-kira nih, Pak, kapan ini Bapak akan melaksanakan itu dengan para guru yang ingin jenengan rubah tadi? Oh, kalau kalau misalkan waktunya kapan, mungkin mungkin ya mungkin tidak sampai mengganggu pembelajaran, mungkin bisa di akhir kegiatan pembelajaran kita butuh waktu aja lah, nggak usah banyak-banyak, mungkin ya 15 menit ataupun 30 menit itu mungkin, tapi secara kontinu itu mungkin bisa gitu. Tapi kalau misalkan yang full ya kita agendakan 1 bulan full kita pelatihan kayak gitu kan mungkin bisa. Maksud saya setelah kegiatan ini, kegiatan coaching ini, Bapak akan melakukan rencana tadi loh, Pak. Itu kapan Oh, kira-kira gitu, Pak? mungkin ya, kalau sekarang kan di akhir semester ya bukan ya. Nggih. Mungkin bisa di setelah kegiatan akhir semester, pas waktu liburan, mungkin saya akan mengajukan ke Bapak Kepala Sekolah, supaya untuk mengadakan kegiatan pembelajaran pembelajaran lah. Bagaimana Siap, membuat metode pembelajaran seperti itu. siap, siap. Oke, dari sekian rangkaian ini, Pak, saya ingin ngerti apa sih Pak yang sudah jenengan dapatkan dari kegiatan kita ini, coaching kita hari ini. Itu tadi Bu di awal ya kan. Saya berjalan di kabut yang banyak kabutnya, akhirnya berbicara dengan Bu Hovi, ternyata mataharinya semakin terang benderang, tapi tidak dekat ya Bu. Kalau dekat saya kobongan mana Bu. Jadi tercerahkan lah. Jadi enak, jadi alhamdulillah pertanyaan yang saya tanyakan, tapi saya mendapatkan solusi dari apa yang saya tanyakan dari diri saya sendiri. Tapi jenengan mengarahkan itu tadi. Tapi keren. Siap. Oke,
Terima kasih Pak Rian atas waktunya. Saya tunggu kabar baiknya Pak dari rencana aksi jenengan tadi yang mau berkolaborasi dengan guru dan kepala sekolah serta komunitas praktisi. Semoga coaching kali ini bisa membawa dampak yang besar dan kebaikan untuk pembelajaran dan tidak berhenti sampai sini. Kapanpun jenengan seandainya ada masalah dan membutuhkan saya siap untuk membantu coaching lagi. Siap. Terima kasih Pak Dian. Sama-sama, Assalamualaikum Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Hovi. Waalaikumsalam Pak Ali. Kita bertemu kembali. J. Alhamdulillah ketika saya sudah melihat tadi sesi coach dan coachingnya, saya bertanya kepada Ibu Hovi dari hasil yang tadi, apa saja yang sudah Ibu rasakan, kompetensi yang sudah dilakukan dalam proses tadi yang dilakukan antara coach dan coachee, terutama Ibu yang sebagai coach. Tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta Pak, yaitu sudah menanyakan tujuan di awal, setelah itu saya mengidentifikasi masalahnya Pak Rian, setelah ketemu lalu saya menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan Pak Rian itu apa saja, yang terakhir adalah saya menanyakan tanggung jawab dari rencana aksi tadi, Pak Rian akan melakukannya setelah 1 minggu dari ini atau pas liburan sekolah yang berkolaborasi dengan Bapak Kepala Sekolah dan Dewan Guru. Ngoten, Pak. Alhamdulillah kalau seperti itu. Boleh saya bertanya lagi? Boleh? Untuk kedepannya kompetensi apa yang kira-kira yang akan Ibu kembangkan dalam proses sebagai coach ini? Saya ingin lebih memahami alur Tirta, jadi lebih fokus, lebih paham tentang alur Tirta, sehingga saya bisa menggali lebih dalam lagi potensi-potensi dari coaching, sehingga lebih berbobot lagi pertanyaan yang saya lontarkan. Ya, alhamdulillah. Tadi saya juga melihatnya seperti itu. Kalau boleh saya memberikan refleksi sedikit. Tadi dari proses Ibu sebagai coach, saya sudah menilai bahwa Ibu yang dilakukan itu sudah sesuai proses Tirta, dan juga Ibu ketika yang kompetisi yang didebatkan kan mendengar. Ya, saya rasa Ibu sudah mendengar dengan rasa itu, Bu. Sudah menerima, Merisa kan menerima, setelah itu apresiasi dan juga bertanya juga saya sudah kira itu pertanyaan yang sangat berbobot sekali, dan kesimpulan dalam akhir percakapannya sehingga memberikan pencerahan lah kepada si coachnya. Terima kasih Ibu, sangat hebat sebagai coach. Saya rasa sebagai pasca observasi saya cukup, dan sukses selalu buat Ibu Hovi. Terima kasih Pak Ali. Sekian, mudah-mudahan tidak mengganggu waktu Ibu, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Rian. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Segar sehat. sekali. Segar sekali. Habis minum es ya Pak ya? Betul. Pak Ali, sebelum melakukan kegiatan kucing hari ini, saya sebagai observer akan memberikan rubrik penilaian ya, menjelaskan tentang rubrik penilaian tentang panjenengan untuk melaksanakan kegiatan kucing hari ini. Mungkin yang pertama alur tirtanya dulu itu seperti apa. Nah, apakah sudah dilakukan apa belum. Yang kedua, bagaimana panjenengan menanyakan pertanyaan yang berbobot ya, itu kan standarnya untuk kucing. Nah, bagaimana kemudian coach itu merespon ataupun menanggapi pertanyaan dari Bapak Ali. Itu mungkin rubrik penilaian. Terima Pak Ali. Ya. Terima kasih ya dari bimbingan Bapak. Mudah-mudahan
bisa meningkatkan kemampuan saya khususnya dalam keterampilan saya sebagai coach. Nggih, terima kasih nggih Pak. Sebagai coach. Nah, itu Pak Ali, apa namanya kan kita sudah mengetahui ya prinsip-prinsip coaching itu kan yang pertama yaitu tentang kemitraan, kemudian berproses secara kreatif, prosesnya secara kreatif, kemudian yang ketiga yaitu memaksimalkan potensi. Itu kan ya prinsipnya ya, prinsip yang kita lakukan. Nah, saya mau tanya, boleh kan Pak ya? Saya mau Oh, tanya dan monggo. sebelum melaksanakan apakah kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh panjenengan dalam kegiatan kucing hari ini? Untuk dari saya, dalam hal ini dari kompetensinya itu yang saya ketahui tadi itu kan dalam coaching itu kan ada kemampuan untuk presensi itu ya, kehadiran kemitraan itu, mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot itu. Eh, eh, yang saya ingin tingkatkan itu dari semuanya ingin saya tingkatkan dalam proses coaching ini. Namun Oke. pertama yang perlu saya rasakan harus ditingkatkan menurut saya sebagai seorang coach, yaitu bagaimana sih mendengar keluh kesah dari seorang kuci, sehingga dengan mendengar eh, dari keluh kesah dari seorang kuci, saya bisa merasakan dan mungkin bisa membantu beliau untuk menemukan solusinya. Seperti itu. Siap, bagus, bagus. Nah, kemudian yang kedua Pak, yang kedua eh, dari ketiga yang disampaikan Pak Ali tadi, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diangkat oleh Bapak Ali? Ya tentunya ya mendengarkan aktif dulu lah. Oh, ya ya. Nah, Begitu. siap, siap. Nggih, berarti mendengar aktif nggih Pak nggih. Nggih. Nggih, nggih. Terus yang terakhir Pak, yang terakhir ini. Indikator capaian dan tujuan pengembangan apa yang ingin diinginkan dalam kegiatan kucing hari ini? Tentunya yaitu dalam mendengarkan aktif itu saya sangat percaya bahwa saya mempunyai kemampuan untuk menjadi pendengar yang setia dan akan bisa bisa merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang efektif juga yang sangat berguna dalam proses coaching. Juga dengan keterampilan ini saya yakin lebih bisa membimbing seorang coach untuk menemukan solusinya sendiri. Seperti itu, Pak Rian. Alhamdulillah, nggih, nggih, bagus, bagus Pak. Oke Pak, mungkin itu dulu Pak dari saya untuk pasca observasi dulu. Nanti ketika setelah pelaksanaan kucing dengan si kuci, nah nanti kita akan bertemu lagi untuk merefleksikan hasil dari kucing hari ini, gitu Pak Oke, ya. terima kasih atas Terima kasih, bimbingannya, Pak nggih. Rian. Nggih, sami-sami. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Monggo dilanjutkan untuk coaching ya Pak nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Selamat Ali. malam, Ibu Opi. Bagaimana kabarnya? Selamat malam, Pak. Alhamdulillah sehat. Pak Ali sehat? Sehat, untuk sehat. Ibu, ya Ye? hari ini kita akan melakukan coaching. Saya harap bisa menjalankan dengan model Tirta. Yang pertama-tama, saya ingin tahu tujuan dari coaching hari ini, yang ingin Ibu capai pada sesi coaching kali ini. Maaf nggih Pak, saya curhat ini. Gini loh Pak, Monggo. nggih, saya itu pingin memantapkan ya apa yang saya rasakan ini tentang pembelajaran di sekolah itu yang saya rasa belum sesuai dengan harapan saya gitu Pak. Oh, alhamdulillah tujuannya sangat jelas. Eh, saya rasa itu bukan masalah menurut saya, dan Ibu merasa itu masalah, apa itu merupakan
kendala atau hambatan yang Ibu hadapi dalam pembelajaran di kelas? Begini, saya ini melihat di sekolah niku mayoritas anak-anak tidak antusias Pak dalam pembelajaran di kelasnya masing-masing. Jadi cenderung ramai, cenderung tidak mengerjakan tugas dan bahkan pencapaian nilainya itu dari persentasenya niku masih di bawah KKM yang paling banyak, Pak. Iya, Ibu itu sudah pinter itu loh. Maksudnya Ibu kan sudah dari yang Ibu utarakan itu, menurut saya itu merupakan indikator-indikator yang bisa Ibu analisis sehingga Ibu bisa menemukan suatu solusi. Itu kan menurut saya itu kan sudah Bu? Menurut saya sudah indikator-indikator kendala lah. Sehingga Ibu tinggal hanya menentukan apa rencana aksinya kalau Ibu sudah bisa menentukan alasan-alasan seperti itu. Kedepannya bagaimana kira-kira Ibu itu? Sebenarnya sih banyak rencana, Pak. Cuma masalahnya kan belum tentu apa yang saya lakukan ini juga sesuai. Saya juga bingung mana yang harus saya tempuh dulu gitu, Pak. Sebenarnya kan yang namanya guru itu kan semuanya tidak ada yang tidak ada yang tidak bisa mengajar, semuanya itu bisa mengajar. Cuma mungkin metode mereka niku masih belum diminati oleh anak-anak gitu loh Pak. Betul. Tapi kan Ibu kan sudah punya rencana dari itu. Dan dari rencana itu, menurut Ibu, rencana yang paling konkret yang bisa dilakukan sehingga anak-anak itu bisa aktif lagi dalam pembelajaran dan kayaknya metode pembelajarannya bisa menarik lagi. Rencananya apa Ibu itu yang lebih ingin diprioritaskan oleh Ibu? Begini Pak, saya ingin guru-guru itu dalam kurikulum Merdeka ini bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, gitu Pak. Jadi dengan memanfaatkan sarana prasarana yang ada dan juga kecanggihan teknologi informasi yang semakin berkembang ini, guru-guru juga mengikuti perkembangan zaman, Pak, dengan menerapkannya dalam pembelajaran di kelas. Jadi mungkin saya ingin melakukan mentoring ke salah satu guru dulu, mentoring, jadi guru kelas atas karena saya guru kelas 5 di fase C, mungkin saya akan mendekati guru yang sefase dengan saya dulu, itu melakukan mentoring untuk melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, pembelajaran yang bermakna dengan anak, yang menggunakan metode dan strategi pembelajaran yang sudah kekinian. Contohnya kita bisa menggunakan kuisis dalam memberikan pertanyaan kepada anak, atau kita bisa melakukan permainan atau ice breaking yang bisa meningkatkan minat anak dalam pembelajaran. Cakep sekali itu Ibu punya rencana. Tinggal kira-kira itu waktu yang direncanakan itu tinggal waktunya saja. Sudah ada planning seperti ini, mengajak guru berkolaborasi, tinggal planningnya saja. Planningnya itu rencananya bagaimana itu? Minggu depankah atau bulan depankah? Atau sesegera mungkin? Saya rasa untuk mentoring ini saya akan laksanakan secepatnya karena mendekati liburan semester 1. Jadi karena guru tidak libur ya Pak, yang libur muridnya, mungkin mengisi liburan itu saya bisa mengajak teman-teman yang mungkin saya mentori ini untuk belajar bersama gitu tentang metode pembelajaran ataupun pembelajaran berdiferensiasi dan KSE dan sebagainya itu, sehingga dalam semester 2 nanti beliaunya itu bisa menerapkan dalam pembelajaran di kelas. Ibu sudah mempunyai komitmen yang bagus, komitmennya saya harap itu
istiqomah ya Bu, komitmennya itu Insya mudah-mudahan Allah. selalu diberikan Ibu kesabaran, saya rasa. Tapi Amin. pertanyaan terakhir Bu, terakhir. Semuanya sudah ada planning, Ibu sudah menemukan jawabannya dari masalah Ibu dan komitmennya sudah ada. Tinggal ini Bu, untuk melaksanakan rencana aksi Ibu itu, kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu untuk menindaklanjuti dari program yang Ibu sudah laksanakan tadi untuk meningkatkan pembelajaran menjadi lebih hiduplah buat anak-anak sehingga anak-anak itu lebih aktif lagi dalam pembelajaran itu. Yang pasti yang pertama adalah Bapak Kepala Sekolah Ya, dan rekan guru yang ingin saya mentori itu, Bu, Pak. Jadi itu dulu yang akan saya prioritaskan. Untuk guru yang lain nanti kalau sudah terimbas ilmunya dan pembelajarannya, insya Allah guru-guru yang lain di kelas yang lain itu akan saling mengimbasi ilmunya, Mbak. Saling kolaborasi, saling mengimbasi. alhamdulillah Ibu, saya tadi sudah melihat dan saya menilai Ibu itu raut muka yang pertama dan raut muka terakhir itu beda. Sekarang tampak lebih berseri-seri. Mungkin Ibu sudah bisa menjawabnya mungkin dan alhamdulillah berarti Ibu sudah bisa mencari solusi dan Ibu tinggal bahagia, bahagia ya. Dan mudah-mudahan Terima kasih. kesempatan kali ini kebahagiaan ini terus berlanjut sampai dari aksi nyata dari Ibu ini. Mudah-mudahan bisa membantu proses coaching ini terhadap solusi yang Ibu temukan. Mudah-mudahan. Terima kasih, Pak. Ya. Ibu, saya kira sekian. Mudah-mudahan Ibu bisa selalu senyum, bahagia terus ya. Jangan pernah patah semangat karena Ibu sudah bisa menemukan dari apa yang Ibu pikirkan dan Ibu galaukan dari awal itu. Saya Siap, kira ya, semangat, tetap semangat. siap. Ibu, saya harap dari proses coach ini bisa bermanfaat dan saya bisa membantu Ibu dan mudah-mudahan kesempatan berikutnya bisa berkolaborasi lagi atau kita bisa bertukar pendapat lagi. Kalau Insya Ibu Allah. mempunyai masalah, saya siap 24 jam kapanpun. Insya Allah. Ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ali. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rian. Ya, alhamdulillah. Jadi kegiatan kunci Pak Ali dengan Ibu Hovi tadi sudah selesai. Alhamdulillah saya dengarkan tadi sangat baik sekali dan sangat cair ya, jenengan kali Bu Hovi gitu. Oke Pak Ali, Ya. saya akan menanyakan ya setelah Oke, Bapak monggo. Ali kucing tadi ada beberapa pertanyaan. Yang pertama ini apa saja yang sudah dilakukan ketika pelaksanaan kucing tadi dengan Ibu Hovi tadi? Tentunya yang pertama tadi saya sudah rasa menjadi pendengar yang setia lah ya Iya, dan iya. menjadi pendengar setia Bukan akan keluh bukan kesah pasangan yang dari setia Pak ya? Oh iya ya. dari Ibu Hopi Iya, iya. dan saya juga bisa mengembangkan kompetensi saya dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang saya kira sangat berbobot untuk memecahkan dan menemukan dari solusi Ibu Hofi. Oh ya, berarti terkait indikator yang Pak Ali sampaikan tadi di awal yaitu menemukan solusi ya Pak ya, menemukan solusi. Apakah itu sudah didapatkan pada kucing hari ini? Alhamdulillah saya rasa sudah saya temukan dan saya dapatkan, namun adalah beberapa hal yang perlu saya tingkatkan, terutama dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan bobot itu, dan mungkin saya perlu belajar lagi untuk mencari referensi-referensi sehingga saya sebagai coach bisa menjadi banyaklah orang yang lebih berkeluh kesah kepada saya seperti itu. Siap, siap. Terima kasih Pak Ali.
mungkin sedikit refleksi ya Pak ya, refleksi dari saya untuk kucing hari ini, dari jenengan dengan kucing Bu Hovi tadi. Pak Ali tadi sudah mengikuti alur cerita dengan sangat baik ya, mulai dari tujuan sampai terakhir tadi, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkesinambungan ya, berkesinambungan dengan masalah yang dihadapi dari Bu Hovi, sehingga Bu Hovi tadi menceritakan keluh kesahnya, akhirnya menemukan solusi gitu kan Pak ya. Seperti Pak Ali menanyakan 5W1H itu tadi kan, bagaimana, kemudian mengapa, apa, dengan siapa, itu kan sudah sangat bagus sekali ketika pertanyaan. Nah Ya saya kemudian seperti ini ya, saya seperti ini kan juga dari bimbingan Bapak, arahan Bapak sebagai supervisor sehingga saya lebih terarah seperti itu. ya Terima sama-sama kasih. sama-sama kita belajar gitu ya. Iya. Kemudian dari kucingnya sendiri alhamdulillah tadi sudah terbuka ya kan, terbuka dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bapak Ali. Nggih. Pak Ali Nggih. memang Siap-siap. mengajukan pertanyaan sedikit-sedikit keren, sedikit-sedikit agak centil gitu ya, nggak apa-apa itu Pak, itu bagian dari mencairkan suasana, itu sangat bagus sekali gitu kan. Sambil kolaborasi tadi juga, mentoring dan komitmen yang harus dilakukan oleh Ibu Afi tadi gitu Pak ya. Siap, Oke Pak Pak, Rian. itu refleksi sedikit dari saya. Terima Eh, kasih atas Kemudian ini bimbingannya, terakhir, Bapak. terakhir Bapak, Oh, terakhir. masih ada, Iya monggo. terakhir. Kompetensi apa lagi yang mungkin Pak Ali kembangkan setelah kucing yang dilakukan pada hari ini? Tentunya kompetisi tiga-tiganya saya akan lebih kembangkan lagi. Dalam kemitraan dan juga mendengar lebih aktif dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan bobot, di mana pertanyaan bobot itu tentunya dengan rasa itu Iya, Pak, dengan rasa itu roso, dengan roso, rasa. ya Pak ya. Itulah. Nanti kita belajar bersama-sama Pak ya. Oke, oke. Karena Terima kasih atas bimbingannya Pak baik, sama-sama Rian. Pak untuk hari ini. Semoga ke depan nanti kucing juga berjalan dengan baik dan menemukan Sama-sama. apa yang diinginkan oleh beberapa teman-teman Pak Ali ya. Oke, Semangat terus siap. Bapak Ali dengan Bu Hovi. Selamat malam dan semangat guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wahi wabarakatuh. wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual dari kami bertiga, dari Pak Ali, Pak Rian, dan saya sendiri Hovi Nuryanti. Semoga kegiatan coaching hari ini bisa membawa manfaat untuk rekan-rekan sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi